Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, yang terhormat Bapak Hamam MPD PhD selaku penguji pada pagi hari ini kita akan melaksanakan ujian komprehensif atas nama Bapak Eri Wasono. Pak Eri, kami akan beri kesempatan pada Bapak, tidak usah lama-lama, hanya cukup 5 menit saja untuk maksimal 5 menit ya, syukur-syukur kalau kurang dari itu, untuk mempresentasikan modul ajarnya. Setelah itu kita akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan Assalamualaikum tentang warahmatullahi modul ajar kurikulum Merdeka fase D kelas 8 SMP atau MTS mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah serta peduli terhadap sesama melalui sholat gerhana, istisqa, dan jenazah. Adapun informasi umum terkait dengan identitas modul, yang pertama nama penyusun, saya sendiri, Eri Wason SPD, institusi SMP ITI Sanubik Utama Gelang, tahun penyusunan 2024-2025, jenjang sekolah SMP kelas 8, fase D, semester gasal, prediksi alokasi waktu 3 jam pertemuan per minggu selama 4 pekan atau 4 pertemuan. Untuk kompetensi awal adalah guru dapat menghubungkan materi sholat gerhana, istisqa, dan jenazah dengan keseharian peserta didik, misalnya fenomena alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peserta didik dapat diminta untuk menceritakan peristiwa tersebut dan apa yang dilakukan dalam merespon peristiwa tersebut. Adapun profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, mandiri, dan kebinekaan global. Untuk profil pelajar rahmatan lil alamin yaitu berkeadaban, ta'adub, mengambil jalan tengah, tawasud, berimbang atau tawazun. Adapun saran dan prasarana yang digunakan yaitu LCD, kemudian ada pembelajaran interaktif menggunakan tablet, kertas karton, spidol, dan buku paket. Untuk target peserta didik adalah peserta didik reguler atau umum yang tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Model pembelajaran yang kami terapkan adalah blended learning melalui proyek based learning yang terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis social emotional learning. Untuk komponen inti tujuan pembelajaran ya ada dalam 4 pertemuan. Yang pertama, melalui metode karya kunjung, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat gerhana dan istisqa beserta ketentuan dan tata caranya. Kemudian pertemuan kedua sama, yaitu menjelaskan pengertian sholat jenazah beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya. Untuk yang pertemuan poin ketiga, melalui inquiry, peserta didik dapat menemukan sikap penuh harap pada Allah dan kepedulian sosial. Untuk pertemuan poin keempat, melalui demonstrasi, peserta didik dapat mempraktikkan sholat gerhana, istiqomah, dan jenazah. Untuk kriteria keseluruhan tujuan pembelajaran yaitu 70 sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kami tetapkan ya. Kemudian berkaitan dengan metode tadi sudah kami sampaikan. Pertemuan pertama metode karya kunjung, yang kedua kunjung karya, yang ketiga inquiry, yang keempat demonstrasi. Untuk pemahaman bermakna, yaitu tadi memahami dan mempelajari buku grafis di buku paket, kemudian baca pantun pemantik dan baca rubrik Mari Bertafakur. Adapun pertanyaan pemantik diantaranya adalah apa yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar sholat gerhana, sholat jenazah, dan istisqa. Kemudian menurut kalian bagaimana fenomena alam yang terjadi terkait hal-hal yang tersebut ya, menurut sesuai dengan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala atau dalam syariat Islam. Kemudian yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, langkah-langkah yang ditempuh, yang pertama pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kegiatan pendahuluan seperti salam dan berdoa, kemudian memotivasi, persepsi, kemudian kegiatan inti yaitu berkaitan dengan memahami tadi, mengamati infografis, kemudian penjelasan tambahan, membaca pantun pemantik, membaca rubrik ya, dan kemudian tugas-tugas yang lain. Kemudian kegiatan penutup
yaitu terkait dengan refleksi ya, kemudian ada tindak lanjut Ya, juga ya. cukup Pak Eri. Kemudian yang berkaitan dengan Heeh. asesmen yang dilakukan Baik, adalah Bapak Eri, penilaian terima kasih sikap, atas penilaian presentasinya. Baik, Pak Eri, dalam membuat modul ajar ini, pastinya Pak Eri terinspirasi dari teori ya, Pak ya, teori belajar yang kemarin sudah dipelajari pada saat pendalaman materi. Teori belajar apa, Pak, yang menginspirasi Bapak untuk menyusun modul ajar ini, Pak? itu ada beberapa teori belajar yang kami jadikan landasan ya dalam menyusun modul ajar tersebut. Yang pertama adalah teori behavior ya, yaitu karena berkaitan dengan bahwa belajar mengubah tingkah laku ya. Jadi harapannya dengan teori ini ya, anak-anak bisa berubah tingkah lakunya, bisa semakin tadi ya bisa memahami yang berkaitan dengan secara ketika mengamati fenomena yang ada ya bagaimana tingkah laku sebagai seorang muslim yang baik dalam merespon fenomena alam tersebut yakni dengan melaksanakan anjuran menunaikan sholat eh, jenazah, sholat istisqa maupun sholat gerhana. Kemudian yang kedua metode teori belajar kognitif ya, karena berkaitan dengan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman ya. Jadi kita lebih mementingkan proses Oke, belajar baik. daripada Terima kasih, Pak. Kemudian hasilnya. tadi Bapak menyebutkan juga ada apersepsi ya, Pak ya? Apa itu apersepsi, Pak? Oke, persepsi adalah proses menghubungkan materi pelajaran baru dengan pengetahuan atau pengalaman dan pemahaman yang sebenarnya dimiliki oleh siswa ya. Jadi contohnya berupa memberikan stimulus yang dapat menarik siswa terhadap materi yang akan diberikan ya. Contohnya kita yaitu tadi kita berikan pemantik yang berkaitan dengan fenomena alam yang terjadi, kemudian bagaimana siswa bisa merespon Ya, atau baik, Pak. terkait Oke, dengan Pak Eri. fenomena alam tersebut. eh Bisa disebutkan salah satu tujuan pembelajaran yang sudah berbasis HOTS, Pak? Oke, peserta didik dapat menganalisis nggih, berhubungan dengan kejadian atau fenomena alam tadi dikaitkan dengan ketentuan agama atau sesuai dengan syariat yaitu perintah atau anjuran untuk melaksanakan sholat sunnah tadi. Praktikan ya dan menjalankan ketentuan eh, sholat gerhana Oke, istiqo dan mengapa puasa itu tadi disebut dengan benar. berbasis HOTS, Pak? Eh, Termasuk ya bagian dari HOTS ya karena ada tadi apa menganalisis tadi ya seperti itu ya. Nah, itu kan eh, salah satu apa itu bagian dari atau termasuk dalam kerangka HOTS high order thinking Oke, baik, skill. Pak. Oke, pertanyaan terakhir mungkin, Pak. Apakah di sekolah Pak Eri sudah berbasis TPACK, Pak? Technological Pedagogical Content Knowledge, Pak. Sudah terintegrasi atau belum? Alhamdulillah untuk di sekolah kami ya di SMPT Sanfi Kota Magelang sudah berbasis TPACK sudah terintegrasi karena sekolah kami termasuk sekolah yang menganut digital school ya one student one tablet Wow, satu keren siswa sekali. satu Kak. tablet ya sehingga apa-apa semuanya berkaitan dengan pembelajaran sudah terintegrasi melalui digital ya. Bahkan kami juga berusaha untuk paperless ya. Jadi semua ujian ya, asesmen dan lain sebagainya sudah menggunakan Oke, eh, baik ya. melalui Terima kasih kalau aplikasi dari saya digital cukup ya Pak tersebut. Eri. Dilanjut ke Pak Hamam, nggih. Monggo silakan Bapak Hamam MPD PSD disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon dituliskan surat Al-Fatihah lengkap. Siap Bapak? Ya, setelah itu nanti dipotret dikirim ke WA saya ya. Baik, saya tunggu. Baik, ada Al-Quran ya Mas, Pak Eri Wasono. Siap. Ada Bapak? Buka surat An-Nisa ayat 9. Tolong dibaca ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى
يخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan atau konfirmasi ya tentang pengetahuan. Makhraj huruf kha, bisa dijelaskan Pak, tempatnya di mana? Huruf kha. Di tenggorokan, Pak, di ujung tenggorokan. Makhrajnya di mana? Mem. Huruf mem di bibir, Pak, huruf bibir, termasuk huruf bibir. Coba di An-Nisa 9 itu tolong carikan bacaan izhar dan ikhfa. Nggih. Bacaan izhar di lafaz min Dan khalfihim. ikhfa. Sementara untuk bacaan ikhfa ada di lafaz dzurriyyatan di'afa. Cukup. Sekarang Ali Imran 190. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Tolong tunjukkan Al-Qamariyah dan Al-Samsiyah. Baik Bapak, untuk Al-Samsiyah ada di lafal as-samawati. Sementara untuk Al-Qamariyah ada di lafal wal ardi. Terima kasih Pak. Tolong untuk tetap rajin membaca Al-Quran dan belajar menulis setiap hari ya. Nggih, siap Bapak. Baik, menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya kembalikan warahmatullahi Dr. Aprilian. wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Hambam MPD PhD. Alhamdulillah ujian komprehensif atas nama Bapak Eri Wasono sudah selesai dilakukan. Marilah kita bersama menutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih. Silakan Bapak boleh meninggalkan room ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.